Proses awalnya petani binaan kami yang di kebun kalau lagi musim panen bawa kopi ditimbang di sini di depan kantor, lalu dibayar, kopinya dibawa ke sini, dari sini masuk ke mesin, buah kopinya, bijinya ke bak fermentasi, kulit cangkangnya di belakang, jadi ngalir ke sana. Ini kopi mentah. Ini tepat proses penggilingan pecah kulit. Oh ya. Ini mesinnya mesin pulper, mesin pecah kulit. Bijinya ke bak fermentasi, kulit cerinya nanti terpisah ke belakang dan dibawa ke rumah kompas. Yang sama itu ya? Ya. Jadi petani pulang dari sini langsung bawa uang? Iya Pak. Langsung? Sistemnya dari dulu kita timbang bayar Timbang dan bayar. petik merah. Kalau yang hijau-hijau mereka udah tahu kalau kirim ke sini disortir dulu. Atau dari kebun juga mereka petiknya udah merah semua. Jadi mereka udah tahu lah ada SOP dari sana. Iya betul. Sampai di sini itu udah memenuhi spek ya? Ya. Dan harus dalam kondisi masih segar. Segar itu? Patokannya kopi specialty. Kalau buah cerinya nginap semalam, artinya nginap itu jadi dibesokkan sama petani itu nggak boleh. Harus dalam Jadi kalau dia keadaan petiknya sore langsung dibawa bisa tengah malam tapi iya tetap transaksi. tetap batasnya sampai jam 10 malam, karena kalau proses kopi kita tampung dulu sampai sore, setelah maghrib atau setelah isya baru kita mulai proses pemecah kulit. Nanti difermentasi di bak ini, pagi-pagi baru dicuci. Kalau dibilang dibesokkan itu paling lama berapa? Bisa di jam nggak? 8 jam. 8 jam. Dari petik sampai waktu 8 jam itu kopinya udah mau busuk. Wah, harus diproses itu. Harus segera dikirim dijual ke sini. Biar langsung kami proses dan hasilnya masih bagus. Kalau kopinya busuk, nanti hasil dari fermentasiannya juga agak kurang bagus. Pakai apa ininya fermentasinya? Direndam air atau tidak direndam air di bak ini. Dua perlakuan. Ya, ada fermentasi kering sama fermentasi basah. Tergantung kalau daerah-daerahnya yang kurang air, kebanyakan proses pasca panen itu ada yang natural, ada yang honey, artinya begitu petik langsung jemur, itu prosesnya namanya natural. Kalau yang proses honey proses, petik dari kebun, dipecah kulitnya, lalu dijemur bijinya. Bukan yang cerinya ya? Ya, kalau yang cerinya ya? ya, kalau yang natural kan sama kulit cerinya. Kalau yang honey cuma dikupas kulitnya aja. Lalu biji parchmentnya, gabahnya yang masih ada lendirnya, itu langsung dijemur. Itu mana yang lebih enak? Tergantung selera. Karena memang dari setiap proses pasca panen yang berbeda menghasilkan rasa sama aroma yang berbeda. Kalau natural lebih fruity rasanya, kalau yang honey lebih ke aroma gula aren manis. Kalau yang untuk ekspor sendiri kebanyakan yang permintaannya prosesnya wash. Jadi kulit kopi dipecah kulitnya, difermentasi 1 malam, besoknya dicuci. Sambil saya jelasin, ini ada mesinnya juga. Jadi mesti dicuci. Itu peliputan. Nah itu juga. Dari hasil biji kopi yang difermentasi di sini, kalau dulu masih pakai manual, sekarang udah ada mesin Pak. Ini untuk menggosok biji kopi yang masih berlendir sampai dia ketat, dibilas 2 kali di bak ini, baru dijemur. Oh, dijemur. Ya. Dijemur di dalam ini? Ya, ini namanya greenhouse perhiasan.
langsung ke sini. Bawa atas ini penuh dulu ya. Kenapa ke sini dulu? Karena kalau kopi yang masih basah langsung kita jemur di lantai yang panas banget, itu kulitnya bisa pecah, kulit arinya. Kalau misalkan disimpan di sini dulu, minimal ada udara dari bawah sama dari atas, kopinya lebih kuat. Jadi 1-3 hari di sini dulu, setelah agak kuat baru Menentukannya 2-3 hari dari mana? kelihatan dari apa, udah turun airnya. Jadi gabahnya udah nggak kelihatan bercak-bercak basah gitu. Udah kering ya? Kering betul. Kering setengah jadi, Kering kulit ya. ya kering kulit, baru ke greenhouse santai. Mau begini? Ya untuk pengeringan lebih cepat dan lebih rata pakainya greenhouse ini. Karena panas dari atas sama dari bawah. Ini kalau siang hari kalau lagi panas masuk sini kayak sauna pak, panas banget. Itu karena semen ya? Ya, Karena semen. fungsinya greenhouse ini karena bahannya pakai plastik UV, 14% kadar UV-nya, biar kulit kopinya terjaga pak. Kalau kena langsung sinar matahari itu kebanyakan pecah, nanti berpengaruh ke rasa lah kalau untuk kopi-kopi specialty. Kalau misalkan kulit arinya masih utuh padat, bijinya juga lebih rata keringnya. Dari sini itu rumah kompos, jadi kulit-kulit ceri yang terpisah dari tadi itu nggak kita buang, kita simpan di rumah kompos. Jarak 1 minggu suka ada petani yang ambil, terus mereka simpan di kebun-kebun. Setelah 4-6 bulan itu udah jadi lagi, udah kering. Si kulit kopi yang dimasukin karung itu udah jadi kompos lagi, dicampur sama pupuk kandang, dibikin atau kayak bokasi gitu untuk transfer lagi pupuk-pupuk kebun-kebun kopi punya petani binaan atau punya demplotnya koperasi. Kalau yang ini apa nih? Sama ya? Ini sama Wak. Yang di belakang juga itu karena serapannya banyak jadi sana. Ini pengeringan akhir berarti ini. Ya, yang ini yang di Yang di lantai ini. semua pengeringannya di sini karena harus rata kadar airnya. Kalau di sini rata-rata kalau panas terik itu berapa lama di sini? Setelah 3 Kalau hari. yang proses wash 1 minggu juga udah kering Pak. Dari basah sampai ke kering 14%. Jadi standar kekeringannya itu 14%. Kalau dari cuci itu sekitar 35. Kalau kita tes kadar air dalam keadaan masih basah itu di 35, dijemur selama 1 minggu sampai di kadar air 14. Kalau anak-anak udah pada tahu kalau karena mesinnya terbatas, mesin tester kadar airnya, mereka gigit aja pakai gigi. Kalau udah keras banget itu berarti udah kering. Itu patokannya. Naik ke sini Pak. Ya ada tulisnya. Ya ini sama prosesnya. Kalau ini limbah. Limbah dari sana itu? Ya, karena air fermentasian kopi itu bahaya Pak kalau langsung ke sungai atau ke selokan warga. Oh gitu. Ikan-ikan bisa mati Tapi itu ada ikan. Oh, kayak M4 gitu. Tapi itu ada ikan. Ya, karena ini udah kesaring Pak. Kalau lagi nggak mau simpanan gini, kita masukin ikan lele, dipakai baknya buat ternak ikan. Kalau lagi musim panen diangkat, ini difungsikannya biopori untuk menyaring limbah supaya nanti ke selokan warga, ke sawah-sawah udah. Ini kalau udah di kirim ke sini semua penuh dong ini. apanya Pak? Limbahnya. Limbahnya iya penuh. Itu dikirim kemana kalau penuh?
Enggak, ini fungsinya buat penyaringan aja. Kalau misalkan udah kental, banyak dedaknya gitu, nanti diangkat buat campuran pupuk juga. Ini bagus. Dibikin 10 bak ini supaya ke sana, ke selokan lagi udah bening limbah kopinya. Oh, di sana lagi. Ya, itu ujungnya. Ada bioporinya di sana. Jadi nggak kecampur ke kolam atau ke sungai langsung, bahaya itu limbah kopinya. Di semua shelter punyanya Classic Bean, polanya seperti ini semua. Dari mulai mesin proses, tempat penjemuran, limbahnya juga semuanya sama. Jadi supaya kenapa? Dan diwajibkan harus ada bak-bak limbah atau kita bikin biopori buat menyaring limbahnya supaya ke masyarakat udah bening lagi. Semuanya sama setiap shelter. Kita ke gudang sekarang. Gudang. Ya. Lihat gudang penyimpanan biji kopinya. Yang udah kering. Ayo Dan, gimana Dan nih? Pernah kamu pernah di sini ya? Sudah tur juga. Sudah tur. Pak Anies datang jam berapa, no? Dan, datang jam berapa? Wow, keren. Ini Banyak sekali. lambang bendera negara, Mas. Gudang. Ini kopinya yang jelek, tapi sebagai contoh aja kalau yang prosesnya natural Pak, yang dijemur sama cherry. Nah keringnya tuh hitam-hitam seperti ini. Oh, Dan ini masih dalam setengah jadi lah, jadinya gimana? parchment kering. Nanti dikupas, dalamnya ada bijinya. Kalau kita kupas ini, dalamnya ada biji green bean. Oke. Ini yang natural ya? Ya, yang natural proses. Jadi pilah. Masuk mesin ular itu Pak. Ini yang besar itu yang ini katanya. Kalau kita sih sebetulnya buat shelter proses aja sampai kering. Untuk proses ular, sortir atau sizing itu di Bandung. Ada gudang pusatnya yang buat ekspor. Itu yang apa? Balendah Pak, di Balendah. Bandung ya. Bukan di Gunung Puntang itu bukan? Sama. Itu kapasitas kecilnya. Oh.